Sering banget kan kita dengar katanya semua agama itu sama-sama benar, cuma caranya aja yang beda. Kedengarannya sih adem ya, damai gitu. Tapi tunggu dulu. Kalau kita coba pakai logika dikit aja, ide ini tuh beneran masuk akal nggak sih? Nah yuk kita bedah bareng-bareng. Iya kan? Ini nih kalimatnya. Semua agama baik dan benar. Yakin? Sering diibaratkan kayak semua jalan itu menuju puncak gunung yang sama. Oke. Tapi coba deh kita mikir lebih dalam. Kalau emang semuanya benar, kok bisa klaim-klaim yang paling fundamental, yang paling dasar, itu malah saling tabrakan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Kita bakal uji logika pluralisme ini. Simpel aja, nggak usah ribet. Kita cuma pakai akal sehat, bener-bener tanpa prasangka, buat lihat gagasan semua agama bener ini kuat nggak sih pondasinya? Coba dilihat perbandingan ini nih. Ini jelas banget. Di satu sisi, ada ajaran A yang bilang, Sang Pencipta itu mutlak esa. Satu. Titik. Di sisi lain, ajaran B bilang, dia punya anak atau punya sekutu. Terus, soal keselamatan. Ajaran A bilang, lo cuma bisa selamat lewat cara A. Sementara ajaran B bilang, nggak bisa, cuma bisa lewat cara B. Gini deh, secara logika, nggak mungkin dua-duanya benar di waktu yang sama kan? Ini bukan soal beda cabang, ini soal pondasi. Nah ini dia kuncinya. Aturan paling dasar dari logika itu simple. Dua hal yang saling bertentangan, yang kontradiktif, nggak mungkin dua-duanya benar. Nggak bisa. Jadi kebenaran soal siapa sih sang pencipta itu, gimana cara kita kembali ke dia, ya pastilah cuma ada satu, dan harus konsisten. Terus, yang lebih seru lagi nih, kalau kita coba intip dari sisi sejarah. Banyak banget loh analisis yang nunjukin kalau naskah-naskah kuno itu, pesan aslinya tuh ada yang hilang, ada yang berubah seiring waktu. Tiba-tiba muncul ratusan versi yang beda-beda. Teksnya ada yang diubah, ditambahin, dikurangin. Rantai transmisinya alias jejak sanatnya itu putus di tengah jalan. Ini bikin keaslian pesan orisinalnya jadi tanda tanya super besar kan? Oke, jadi kalau ternyata nggak semua jalan itu benar dan otentik, terus gimana dong cara kita nemuin satu-satunya panduan yang asli dari sang pencipta? Ibaratnya nih, kita lagi mau pergi ke suatu tempat. Kita butuh peta yang asli, yang jelas, yang akurat. Bukan peta fotokopian yang udah burem dan penuh coretan nggak jelas. Nah, secara logika, peta yang asli dari sang pencipta ini harusnya punya 4 kriteria. 1. Harus benar-benar wahyu langsung bukan karangan manusia. 2. Keasliannya harus terjaga. Teksnya dari dulu sampai sekarang ya harus itu-itu juga bisa diverifikasi. 3. Pesannya harus universal buat seluruh manusia. Dan yang terakhir, keempat, harus sempurna dan final. Udah lengkap mencakup semua aspek hidup sebagai panduan terakhir. Nah, ini nih contoh jelasnya. Coba bedain. Ada pesan yang jelas-jelas bilang, ini tuh cuma untuk domba-domba tersesat dari kaum Israel aja. Terbatas banget kan? Bandingin sama pesan yang dari awal ngedeklarasiin diri sebagai petunjuk buat seluruh umat manusia, dimanapun, kapanpun. Secara akal sehat, panduan final dari sang pencipta ya pasti yang universal dong, iya kan? Oke, lanjut. Sekarang kita lihat kalau kita pakai filter logika tadi, ujung-ujungnya kita bakal sampai ke kesimpulan yang ternyata sangat jelas dan justru membebaskan. Gini, kalau kita benar-benar jujur dan konsisten nerapin 4 kriteria tadi, wahyu murni, terjaga, universal, dan final, maka secara logika, yang tersisa, yang lolos saringan, itu cuma akan ada satu jalan. Cuma satu yang memenuhi semua syarat itu. Ini bukan lagi soal perasaan aku enaknya di sini, atau kata nenek moyangku begini. Ini murni kesimpulan dari penalaran yang lurus. Dan ini bagian paling kerennya. Banyak yang mikir, oh kalau cuma satu jalan, sempit banget dong hidup. Salah besar. Justru menemukan satu jalan kebenaran itu bukan membatasi, tapi membebaskan. Anggap aja kayak kita nemu jalan tol utama yang lurus dan jelas tujuannya. Di atas jalan tol itu bisa ada ribuan jenis mobil kan? Ada mobil petani, pengusaha, seniman, ilmuwan, beda-beda semua perannya. Tapi semuanya bisa melaju kencang menuju tujuan akhir yang sama dengan selamat. Jadi kesimpulannya gimana? Kita udah lihat bareng-bareng gimana ide semua agama benar yang kedengarannya indah itu ternyata rapuh banget pas diuji pakai logika. Nah, dengan kita mencari jalan yang memenuhi kriteria tadi, kita itu sebenarnya lagi pindah dari kebingungan ke sebuah kepastian. Ini bukan lagi soal semoga aja gue di jalan yang benar, bukan lagi soal ikut-ikutan. Ini soal pilihan yang sadar, yang pakai akal sehat. Jadi pertanyaannya sekarang kembali ke diri kita masing-masing. Mau memilih jalan yang pasti? Atau ya, terus berharap-harap cemas di persimpangan jalan? Pilihan ada di tanganmu.